Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024, dalam masa Prapaskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sudahlah menjadi gembala semua orang yang mencari kedamaian abadi. Semoga Putramu menggembalakan kami, domba-domba kawananmu dan umatmu atas namamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3, lompat ke ayat 11 sampai 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Maka ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman si bungsu dalam cerita Injil pada hari ini menampilkan kisah pertobatan yang sejati. Ia menyadari kekurangan, keterbatasan, dan kesalahannya sebelum akhirnya kembali pulang kepada bapaknya. Hidup pertobatan si bungsu melingkupi dua aspek sekaligus, kesadaran dan tindakan. Ia dengan bebas memilih menjauh dari rumah dan bapaknya. Tetapi dengan kebebasan yang serupa, ia menyadari kesalahan dan memilih langkah kembali. Si bungsu menyadari bahwa berada di rumah bapaknya selalu merupakan tempat paling membahagiakan, sekalipun ia hanya menjadi seorang upahan belaka. Dan kasih seorang bapa kemudian merangkulnya kembali, bukan sebagai seorang upahan, tetapi sebagai seorang anak yang sungguh dicintai. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita yang hidup sama sekarang adalah juga orang-orang berdosa.
kita sudah menjadi anak-anak Allah. Panggilan dan pemilihan kita sebagai anak-anak Allah itu diawali dengan ketika masing-masing menerima sakramen pembaptisan. Entah ketika kita dibaptis masih kecil ataupun dibaptis setelah dewasa. Dengan dibaptis menjadi anak Allah, maka kita sungguh hidup dalam kepenuhan kasih dan cinta Tuhan. Tetapi terkadang kita tidak mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Serupa dengan si bungsu yang kita dengar kisahnya dalam bacaan tadi. Terkadang kita menjauh dari rumah dan hidup dalam kenikmatan dunia yang akhirnya membuat kita binasa. Kita mungkin menyadari kesalahan dan dosa-dosa kita, namun kerap enggan atau tak mampu memulai langkah kembali untuk kembali ke jalan yang benar. Pertobatan kita kerap berhenti pada kesadaran belaka bahwa kita berdosa. Hidup si bungsu adalah yang sebenar-benarnya sebuah pertobatan. Ia sadar bahwa bapaknya selalu penuh kasih dan pasti mau menerimanya kembali. Semangat pertobatan seorang anak bungsu inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang beriman yang hidup di zaman sekarang. Maka di masa prapaskah ini, sebagai putra-putri Allah, kita diajak untuk semakin memiliki semangat pertobatan. Sebab Allah Bapa kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang selalu mau menerima setiap pendosa yang bertobat. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sadarkah kita bahwa kita sebagai anak-anak Allah, murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang adalah orang-orang berdosa? Kalau kita sungguh sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa, maka kita tidak hanya sebatas menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, tetapi kesadaran itu harus menghantar kita untuk berani berlangkah mengambil tindakan, yaitu dengan bertobat. Maka pergunakanlah masa prapaskah ini dengan sungguh baik untuk semakin membangun sikap tobat dalam hidup kita. Dan salah satu bentuk ungkapan pertobatan kita adalah dengan pergi menerima sakramen perdamaian atau sakramen tobat. Maka silakan Bapak Ibu, saudara-saudari seluruh umat Allah, pergunakanlah masa prapaskah ini dengan baik untuk menerima sakramen perdamaian dengan Allah. Mudah-mudahan hidup kita semakin sesuai dengan kehendak Allah. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menambah semangat tobat kita masing-masing untuk memulai langkah membangun hidup baru sesuai dengan kehendak Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.